Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang sangat mirip dengan soal USBN Matematika Peminatan tahun 2019. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, komen, koreksi silahkan isi kolom komen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 berpangkat 4x kurang 1 dikurang 5 kali 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan min 32 adalah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, ini ada pangkatnya ada tanda kurang dan ini pangkatnya ada tanda tambah. Pada prinsip eksponen, jika kurang dia menjadi bagi dan jika tambah dia menjadi kali. Jadi seperti ini dia. Ini dia. Jadi 2 pangkat 4x per 2 pangkat 1 per 2 dikurang 5 dikali 2 pangkat 2x kali 2. Nah, ini kan min 32, kita pindah ke sini. Jadi tambah 32 sama dengan 0. Nah, pertama kita misalkan, jadi kan dia berbentuk berpangkat, ada berpangkat 2 pangkat 4x, ada yang berpangkat 2 pangkat 2x. Nah, yang pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2x. Berarti 2 pangkat 2x kita misalkan dengan huruf A. Maka kalau 2 pangkat 4x adalah A kuadrat. Nah, jadi 2 pangkat 4x per 2 dikurang 5 pangkat 2 pangkat x kali 2 tambah 32 menjadi seperti ini. Ini dia. Jadi menjadi A kuadrat per 2 dikurang 10. Kenapa 10? Karena ini 5 dikali 2 berarti 10. A tambah 32. Nah, supaya pecahannya hilang kita kali 2. Akan menjadi A kuadrat kurang jadi 10 A kuadrat per 2 dikali 2 menjadi A kuadrat min 10A dikali 2 min 20A ditambah 64. Nah, kita faktorkan, jika jadi kali adalah 64 dan jika dijumlahkan adalah min 20, maka hasil faktornya adalah ini dia. Berarti min 16 dengan min 4. Karena min 16 kali min 4 adalah 64 dan min 16 tambah min 4 itu min 20. Artinya A kita 16 atau A kita 4. Nah, kita tahu tadi A itu adalah 2 pangkat 2x. Berarti A sama dengan 16, maka 2 pangkat 2x sama dengan 16. Angka 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 16 itu 2 pangkat 4. Di sini 2 pangkat 2x. Nah, di sini kan bilang pokoknya sama-sama 2. Artinya 2x itu adalah 4, maka kita dapat x kita 2. Nah, untuk yang kedua sama dengan 4, maka 2 pangkat 2x sama dengan 4. Seperti tadi, angka 4 ini kita rubah dulu menjadi berpangkat menjadi seperti ini. Berarti 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, berarti 2x sama dengan 2. Berarti kita 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2. Sehingga jawabannya ada adalah D. Soal nomor 2. Jika diketahui 5 log 3 adalah 2 dan 3 log 4 adalah B, maka nilai 12 log 75. Nah, kita pahami dulu konsep logaritma ya. Jadi yang pertama, jika A log B berpangkat N, maka pangkatnya yang ke depan menjadi N A log B. Kemudian jika sifatnya kali menjadi tambah, ini dia, A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Yang ketiga, A log B itu sama dengan P log B per P log A. P itu apa? Nanti adalah bilangan yang sama pada soal ya. Kemudian A log A nilainya 1 dan A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, di soal kita 12 log 75 ya. Pada soal kita perhatikan bahwa ada angka yang sama, yaitu angka 3. Berarti kita gunakan konsep ketiga ini, P-nya adalah 3. Jadi seperti ini. Berarti 3 log 75 per 3 log 12. Nah, begitu. Nah, 75 kita uraikan menjadi perkaliannya menjadi seperti ini. Jadi 75 itu adalah 3 kali 5 kali 5 dan 12 itu adalah 3 kali 4. Kenapa kita ada muncul 4? Karena pada soal ada diketahui unsur 4, berarti 3 kali 4. Nah, seperti sifat nomor 2, jika kali maka sifatnya menjadi tambah. Ini dia.
3 log 3 tambah 3 log 5 tambah 3 log 5 per 3 log 4 tambah 3 log 3 tambah 3 log 4. Nah, 3 log 3 nilainya 1, 3 log 5. Jadi yang kita punya adalah 5 log 3A. Jadi kita gunakan sifat nomor 5 ya. Kalau 5 log 3 itu A, maka 3 log 5 itu 1/A gitu. Jadi menjadi seperti ini. Ini 1, ini 1/A per 1, 3 log 4 kita punya B. Nah, 1 tambah B itu boleh kita tulis, ini dia, 1 per, jadi per B, 1 tambah B ini dia, per 1 tambah B. Nah, ini menjadi 1/A tambah 1/A 2/A, 1 itu adalah A per A. Ya, berarti kita jumlahkan menjadi seperti ini. Berarti ini dia. Berarti A tambah 2/A ya. Maka dia menjadi, ini kita balik aja, berarti 2 tambah A per A dikali 1 tambah B. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Charles Richter mendefinisikan kekuatan gempa yang terjadi dengan rumus M sama dengan log I per S, di mana M adalah kekuatan gempa, I adalah intensitas gempa, dan S adalah intensitas gempa standar atau tetapannya. Ya, di kota A terjadi gempa tercatat dengan kekuatan 5,7 skala Richter. Pada tahun yang sama, gempa lain terjadi di kota B dengan intensitas gempanya 4 kali lebih kuat dari intensitas gempa yang terjadi di kota A. Jika log 2 itu adalah 0,3, maka kekuatan gempa di kota B. Oke. Solusinya, kita punya kekuatan gempa kota A itu adalah 5,7. Ya. Kemudian diketahui juga intensitas gempa kota B itu sama dengan 4 kali intensitas gempa kota A. Berarti IB sama dengan 4IA. Ya. Nah, karena kekuatan gempa A itu ada 5,7, maka M itu tadi rumusnya log I per S, maka log IA per S adalah 5,7 ya. Nah, sehingga kita dapatkan ya dari rumus ini kekuatan gempa di kota B adalah MB sama dengan log IB per S. Nah, IB ini adalah 4IA, kita ganti. Nanti log 4IA per S. Nah, seperti sifat logaritma, kalau dia kali, sifatnya menjadi tambah. Maka menjadi seperti ini. Berarti log 4 ditambah log IA per S. Nah, 4 ini bisa kita rubah menjadi 2 kuadrat. Dan log IA per S itu adalah 5,7. Nah, pada sifat logaritma, 2 yang pada pangkat bisa pindah ke depan menjadi seperti ini. Jadi 2 log 2 tambah 5,7, log 2 itu adalah 0,3, berarti 2 kali 0,3 tambah 5,7 adalah 0,6 tambah 5,7, berarti 6,3. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3 per x dikali x tambah 4 kurang dari setengah. Ya, solusinya ini 2x kurang 3 per x kali x tambah 4 kecil dari setengah, maka kita pindahkan setengah ke kiri menjadi kurang setengah. Karena penyebutnya ada x kali x tambah 4 dengan 2, maka kita samakan penyebutnya menjadi ini. Jadi untuk yang 2x kurang 3 per x kali x tambah 4 butuh angka 2, berarti kita kali 2 per 2. Dan untuk setengah butuh x tambah 4, x dikali x tambah 4, berarti dikali x kali x tambah 4 per x kali x tambah 4, ini dia. Maka kita kali kan hasilnya begini ya. Jadi 2x kali 2 4x min 3 kali 2 min 6, ini kalikan ke dalam ya, di min x kuadrat kurang 4x per, jadi sama penyebutnya 2 kali x 2x x tambah 4 ya. Maka kita selesaikan menjadi seperti ini dia. Nanti ini min x kuadrat 4x kurang 4x habis, jadi min x kuadrat kurang 6 kecil dari 0 ya. Jadi kali min dapat x kuadrat tambah 6, berarti kali min x kuadrat kurang 6 dikali min, berarti x kuadrat tambah 6 per 2x
kali X tambah 4. Kalau dikali min suatu pertidaksamaan, maka tanda dia berubah menjadi besar. Nah, pada pembilang ini bernilai definit positif ya. Karena berapapun nilai X-nya hasilnya positif. Nah, jadi yang menjadi perhatian kita adalah pada penyebut. Ya, pada penyebut 2X dikali X tambah 4. Maka pada penyebut ini X-nya tidak boleh menjadi 0 atau X-nya tidak boleh min 4 begitu ya. Maka kita buat garis bilangan, ada 0, ada min 4 dengan 0, dan selalu plus min plus karena koefisien kita positif pada variabel ya. Karena dia besar 0, maka daerah positif yang kita arsir begini. Jadi jawabannya adalah X kurang min 4 atau X besar 0. Karena diarsirnya ini ke kiri kecil min 4, ke kanan besar 0. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5, sisa pembagian polinom Qx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah BX kurang 6 oleh X kuadrat kurang X kurang 2 adalah min 8X kurang 16. Tentukan nilai dari A kurang B kuadrat tambah 2AB. Solusinya, kita punya Qx ini, yaitu X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah BX kurang 6. Dan kita punya pembagi X kuadrat kurang X kurang 2. Ini kita faktorkan, dikali dia min 2 dijumlah dia min 1, maka kita dapat X kurang 2 X tambah 1. Dan kita punya sisanya min 8X kurang 16. Nah, sesuai dengan konsep teorema sisa, suatu cukup banyak fx dibagi oleh X kurang X dibagi oleh X kurang A, maka FA itu adalah sisa. Nah, dalam hal ini kita akan membagi dengan X kurang 2 dan X tambah 1. Ya, untuk X kurang 2, jadi kita punya kan X kurang 2. Maka Q2 itu, jadi X-nya sama dengan 2, maka Q2 itu sama dengan min 8 kali 2 kurang 16. Karena sisa kan min 8X kurang 16, X-nya kita 2. Ya. Maka kita ganti X-nya menjadi seperti ini, T2 pangkat 4 tambah A2 pangkat 3 kurang 5 2 kuadrat tambah B kali 2 kurang 6 sama dengan ini min 8 kali 2 min 16 kurang 16 min 32. Kalau kita kuadratkan ini dia, ini 16, ini 8A, ini 4 5 20 tambah 2B kurang 6. Berarti ini kita pindahkan semua ke sini, T8A tambah 2B sama dengan min 32 kurang 16 tambah 20 tambah 6. Maka kita dapat min 22. Kita bagi 2, maka kita dapat 4A tambah B sama dengan min 11. Kita anggap persamaan pertama. Dan untuk Qx dibagi dengan X tambah 1, maka X-nya adalah min 1. Maka Q min 1 sama dengan min 8 kali min 1 kurang 16. Ya. Berarti ini 16 kurang 16. Berarti ini ya, X-nya min 1 pangkat 4 tambah A min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 kurang 6. Berarti ini 8 kurang 16 min 8. Berarti ini 1. Ini min berpangkat ganjil min, berarti min A kurang 5 kurang B kurang 6 sama dengan min 8. Maka min A kurang B min 8 kurang 1 tambah 5 tambah 6. Maka kita dapat min A kurang B sama dengan 2. Persamaan 1 2 ini kita eliminasi ya, 4A tambah B sama dengan min 11 dan min A kurang B sama dengan min 2. Berarti kita cukup jumlahkan, ini B-nya berbeda tanda, maka kita dapat 3A. Berarti 4A tambah min A 3A, min 11 tambah 2 min 9. Berarti 3A sama dengan min 9. A itu adalah min 3. Ya. Dari persamaan 1 kita punya 4A tambah B sama dengan min 11. Dan A kita min 3. Berarti 4 kali min 3 tambah B adalah min 11. Berarti ini min 12 tambah B sama dengan min 11. Berarti B min 11, ini min. Pindah ke sini jadi plus 12. Jadi B kita 1 ya. Karena yang ditanya adalah
2A kurang B kuadrat tambah 2AB, berarti ini min 3 kurang 1 kuadrat tambah 2 kali min 3 kali 1. Min 3 kurang 1 adalah min 4, kita kuadratkan dapat 16 ya. 2 kali min 3 kali 1 min 6, berarti kurang 6. Berarti 16 kurang 6 adalah 10. Jadi dari jawaban kita, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 6, salah satu faktor dari Px sama dengan X pangkat 3 tambah Kx kuadrat kurang X kurang 2 adalah X tambah 2. Maka faktor lain dari Px. Solusinya, caranya adalah kita dengan menggunakan prinsip Horner ya. Jadi ini dia, ya ini tambah, ini koefisiennya kita ambil 1, K min 1 min 2. Pembagi kita adalah X tambah 2, berarti X nya min 2 ya, min 2. Karena faktor harus 0 ya, berarti 1 kita turun dulu ya, 1 kali min 2 min 2. Nah sampai sini kita stop dulu. Nah supaya 0 berarti min 2 tambah berapa, dia 0, maka di sini adalah 2 ya. 2 ini kita bagi dengan min 2, letaknya di sini menjadi min 1. Nah min 1 tambah berapa, dia menjadi min 1, berarti sini 0, berarti 0 bagi min 2 adalah 0. Nah ini dia. Jadi yang kita pandang adalah yang ini, yang kita lingkar ini. Maka ini sama dengan X kuadrat tambah 0x tambah min 1. Jadi ini dia. X kuadrat tambah 0x kurang 1. Atau X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1, X tambah 1. Nah di sini terlihat faktor dari Px, yaitu X kurang 1 dan X tambah 1. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7 ya. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut, ini dia. X kurang Y tambah 3Z sama dengan 1, 2X tambah Y kurang Z sama dengan 1, 3X kurang 2Y tambah Z sama dengan min 3. Ya. Kita akan menyelesaikannya dengan metode Cramer. Maka D itu menyatakan determinan dari matriks koefisien sistem persamaan di atas. Yang tidak tepat kita cari. Oke. Solusinya, konsepnya jika kita memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel ya, maka D itu adalah ini dia. Jadi koefisiennya, koefisien masing-masing X, ini Y, ini menjadi matriks 3 kali 3 ya. Kemudian untuk DX ya, maka bagian X ini kita ganti dengan koefisien bebas. Juga dengan Y, bagian koefisien Y ini kita ganti dengan koefisien bebas. Begitu dengan Z, bagian koefisien Z diganti dengan koefisien bebas. Nah, soal kita seperti ini, maka D itu adalah 1, 2, 3, min 1, 1 min 2, 3, min 1, 1. Maka DX, ya bagian X ini, kita ganti dengan koefisien bebas, yaitu 1, 1 min 3 ini dia. DY juga bagian Y yang min 1, 1 min 2, yang min 1, 1 min 2 kita ganti dengan koefisien bebas, yaitu 1, 1, 3. DZ juga begitu ya, 1, 1 min 3. Nah dari soal kita ya, kita dapat seperti ini ya. Maka pada jawaban B itu berbeda karena ini 1, 1, 3, sedangkan DX itu adalah 1, 1 min 3. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 8, awal Januari Wiwi menabung sebesar 500.000 di bank, memberikan bunga majemuk 3,5% sebulan. Dengan menggunakan bantuan tabel di bawah, jumlah tabungan Wayu setelah 2 tahun adalah, ini dia ya. Jadi konsep modal dengan bunga majemuk, M sama dengan M0 ditambah dikali 1 tambah I persen pangkat N, dimana MM itu modal setelah N bulan per tahun, M0 itu modal awal, I persen adalah suku bunga. Nah pada soal kita punya modal awalnya 500.000 ya, dengan bunga persennya adalah 3,5% per bulan. Berarti kalau untuk 2 tahun berarti 24 bulan ya, berarti N-nya adalah 24. Maka M24 sama dengan 500.000
dikali 1 tambah 3,5% berpangkat 24. Berarti 500.000, 3,5% itu adalah 0,035, yaitu kita jumlah berarti 1,035. Nah, untuk berpangkat 24 maka kita ganti menjadi 2,2833. Jadi ini dia, 2,2833 kali 500.000, yaitu 1.141.650. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Jika soal seperti ini, maka lebih baik kita uji dengan titik yang ada. Ya, jadi cukup kita uji titik-titik di grafik ini pada opsi jawaban. Nah, di sini ada 0,2 dan 1,6. Kita ambil 1,6. Artinya jika X-nya 1 maka nilainya adalah 6. Ya. Berarti pada opsi A, Y sama dengan 2 kali 2 pangkat X. Kita ganti X-nya 1, berarti 2 kali 2 pangkat 1. Jelas hasilnya 4. Berarti jawaban A salah. Yang kedua, 2 kali 3 pangkat X, berarti 2 kali 3 pangkat 1, berarti hasilnya juga 6. Jadi sementara benar yang C, 3 kali 2 pangkat X, berarti 3 kali 2 pangkat 1 juga 6, juga benar. Dan yang D, min 2 kali 3 pangkat min X, ya, berarti ini min 2 dikali 3 pangkat min 1, yaitu min 2/3, berarti salah. Untuk yang E, Y sama dengan min 3 kali 2 pangkat min X, berarti Y sama dengan min 3 kali 2 pangkat min 1, yaitu min 3/2. Berarti E salah. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu B dengan C. Kita ambil titik 0,2. Ya, berarti jika X-nya 0, hasilnya 2. Ya, jadi untuk Y sama dengan 2 pangkat 3 pangkat X, berarti Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Berarti benar. Ya. Berarti untuk Y sama dengan 3 pangkat 2X, berarti Y sama dengan 3 kali 2 pangkat 0, tulisannya 3. Berarti yang B benar, yang C salah. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Sin 3X, limit X mendekati 0 dan sin 3X tambah sin X per 5 kali cos 10X tambah cos 4X. Caranya, ya, untuk limit ini konsepnya gampang sekali. Jika ada kata sin kita coret. Nah, untuk lebih jelasnya silakan klik pada rekomendasi di atas kanan ini, ya. Jadi caranya cukup mencoret kata sin yang pertama, ya. Dan untuk cos ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu, ya. Cos itu jumlahnya adalah 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih, ya. Jumlahnya 10X kali tambah 4X adalah 14X, ya. Selisihnya adalah 6X. Tadi isinya kita kecoret, berarti 3X tambah X adalah 4X. Nah, kalau cos sudah mengalih untuk pada limit trigono, maka kalau sudah mengalih maka boleh kita coret semuanya. Ini dia, berarti cos kita coret semuanya. Tinggal angka 2, ya. Berarti ini menjadi 4X per 10X, ya. Ini sama-sama kita bagi 2, bagi 2X dapat 2, ini 5, maka jawabannya adalah 2/5, sehingga kita peroleh nilainya adalah D. Soal nomor 11. Limit menuju T hingga dari 2X kurang 3 dikurang akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 4. Solusinya, untuk limit berbentuk akar maka keduanya harus akar. Berarti 2X kurang 3 kita rubah menjadi seperti ini. Akar dari 2X kurang 3 kuadrat, karena dikuadratkan akar ini akan tidak merubah nilai. Maka kita kuadratkan, kita peroleh ini. Limit X menuju T hingga dari akar 4X kuadrat kurang 12X tambah 9 kurang akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 4. Nah, prinsip limit bentuk akar, ya, untuk X T hingga, jika A-nya sama dengan P, cukup kita jawab B kurang Q per 2 akar A. Nah, pada soal kita A-nya sama dengan P sama dengan 4, ya. B kita adalah min 12, C
Q kita adalah min 8. Berarti karena A sama dengan P, maka kita jawab B kurang Q per 2 akar A. Kita ganti B dengan Q. Min 12 kurang min 8 per 2 akar 4. 12 kurang min 8 adalah min 4. 2 kali 2 adalah 4. Berarti min 4 per 4 yaitu min 1. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 12 ya. Nilai limit dari X menuju T hingga dari 3X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X kurang 5 per 4 kurang X kali 2X kuadrat tambah 7X kurang 4. Jadi menyelesaikan limit T hingga bentuk pecahan ya. Jadi yang kita lihat itu kita lihat pangkat tertingginya. Pada pembilang pangkat tertingginya adalah 3. Pada penyebut jadi kita kalikan yang pangkat tertingginya, berarti sini X, ini 2X kuadrat, kita kalikan saja menjadi seperti ini. Ya, berarti 3X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X kurang 5 dikali per, nah ini dia, yang pangkat tertinggi hanyalah min 2X pangkat 3. Jadi yang kita pandang hanyalah yang pangkat tertinggi, yaitu min 2 dengan 3. Berarti jawabannya adalah 3 per min 2, ya, atau min 3 per 2. Jadi yang kita pandang adalah pangkat tertinggi, koefisien pangkat tertingginya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 13, diketahui fx sama dengan sin pangkat 3, 2x pangkat 3 kurang 1. Tentukan turunannya ya. Jadi jika fx sama dengan sin pangkat 3, 2x pangkat 3 kurang 1, jadi ini berpangkat 3 dulu. Berarti turunannya adalah 3 sin pangkat 2, 2x pangkat 3 kurang 1. Seperti ya, jadi 3-nya ke depan, pangkatnya kurang 1. Berarti 3 sin kuadrat, 2x pangkat 3 kurang 1. Dikali turunan sin, jadi sin dulu, yaitu turunan sin adalah cos 2x pangkat 3 kurang 1, dikali turunan dalam ini. Ya, 2x pangkat 3 kurang 1 turunannya adalah 6x kuadrat. Nah, yang kuadrat ini kita uraikan. Ya, dan 6 ini kita uraikan menjadi seperti ini. 3 sin 2x pangkat 3 kurang 1 sin 2x pangkat 3 kurang 1. Jadi kuadrat ini dia. Dikali cos 2x pangkat 3 kurang 1. 6x kuadrat kita urai menjadi 2 kali 3x kuadrat. 3x kuadrat kali 3, 9. Ini dia. 9x kuadrat dan 2 ini kita letakkan di sini. Ya, berarti 9x kuadrat sin 2x pangkat 3 kurang 1 dikali 2 sin 2x pangkat 3 kurang 1 cos 2x pangkat 3 kurang 1. Nah, untuk diingat ya, yang di garis bawah ini konsepnya 2 sin A cos A itu adalah sin 2A. Jadi dalam ini A kita adalah 2x pangkat 3 kurang 1. Maka kita kali 2 menjadi seperti ini ya. Jadi menjadi 4x pangkat 3 kurang 2. Jadi sin 2A dalam hal ini A-nya adalah 2x pangkat 3 kurang 1. Jadi f absen X adalah 9x kuadrat kali sin 2x pangkat 3 kurang 1 sin 4x pangkat 3 kurang 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan USBN Matematika Peminatan tahun 2019. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like, dan jika ada pertanyaan koreksi silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.